Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Perkasa Didik dan kali ini saya akan membahas soal kalkulus di mana langsung saja kita akan nyari apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Jadi untuk mengetahui apakah partikel tersebut bergerak ke bawah, kita harus tahu dulu nih, dia ini dikatakan bergerak ke bawah kalau misal VZT atau komponennya itu kurang dari nol. Jadi kita tulis dulu nih, itu VZT ini kurang dari nol. Kalau kurang dari nol, maka bisa dikatakan bergerak ke bawah. Eh, Nantinya saya akan membuat dua versi, yaitu versi buku sama versi di papan tulis, biar lebih jelas. Karena tulisan di papan tulis digital nggak mungkin jelas gitu. Oke, jadi kita tinggal tulis saja ZT. Nah, untuk nyari ZT, kita cuma perlu lihat bagian sininya aja. Kenapa gitu? Karena yang ada angkanya atau ada tupel dalamnya itu adalah yang bagian ini. Yang bagian ini kan nggak ada nih. Jadi kita tulis saja. Ntar kita ganti jadi T dikurangi 3T ditambah 2, di mana V Z T dengan kita pakai rumus trigonometri yaitu dz per dt, di mana 2t kurangi 3. Ntar saya sekarang dulu gitu ya. Nah, di sini 2t dikurangi 3 kurang dari 0. Kan bener nih kurang dari 0. Atau bisa dikatakan sebagai t kurang dari 3 per 2. 3 per 2 sendiri kan sekitar 1,5. Jadi kita bisa tulis atau t kurang dari 1,5. Karena eh, partikelnya apa tuh kurang dari 0, sini kurang dari 0, nah 3,2 kurang dari 0, maka partikel ini dikatakan bergerak ke bawah, atau bisa kita tulis seperti ini. Lalu lanjut ke pertanyaan yang B. Sebentar saya carikan dulu soalnya. Nah, lanjut. Mohon maaf, ini fotonya saya dulu. Di sini kita disuruh nyari apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Berikan argumen terus jawaban yang diberikan. Oke. Nah, di sini kita disuruh nyari nih apakah partikel pernah berhenti bergerak. Tulis dulu. Nah, untuk tahu kalau partikel itu berhenti bergerak, maka bagian sin, cos, sama R pangkat 2 min 3T tambah 2-nya ini sama dengan 0. Karena apa? Karena kecepatan kalau berhenti bergerak itu kan 0. Kalau misal lebih dari berarti kan sama aja gerak gitu. Kalau kurang dari, berarti memang perjalanannya mau berhenti gitu. Kalau kita tulis, berarti cos T dengan 0, terus ada, oh ya sin T ya, lupa. Sin T sama dengan 0. Terus ada, saya geser dulu, terus ada ini 2T kurang 3 sama dengan 0. Nah, sebelum jadi kayak gini, ini sebenarnya diapain dulu? Diturunin. Nah, bagian ini sin diturunin jadi cos. Oh ya, ini lupa nih. Cos kalau diturunin jadi min sin T. Dan R pangkat 2 dikurangi 3T tambah 2. Ini kalau diturunin jadi 2T min 3. Nah, lalu kita perlu pembuktian nih. Cos T kan kalau ditambah sama sin T itu kan sama dengan 1 nih. Kok bisa 1? Karena mereka nggak punya nilai nih. Jadi anggapannya 1. Kalau 1 berarti kan 1. Lalu 2T min 3 sama dengan 0 nih. Katanya kayak gitu, disuruhnya 0. Cuman kita sendiri kan udah dapat nih kalau T-nya itu sama dengan 1,5. Kalau misal T-nya 1,5, berarti cos T-nya kan juga 1,5. Sin T-nya juga 1,5. Berarti mereka nggak berhenti karena 1,5 lebih dari 0. Jadi tidak
henti. Habis itu kita akan lanjut ke bagian C. Nah, kita akan lanjut ke bagian yang C. Di mana di C ini kan kita disuruh untuk nyari pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Oke, lanjut. Di, untuk nyarinya itu kan kita berarti kan udah tahu nih, kalau misal T atau waktunya ini, ketika di atas tanah, ketika ada di atas yang anggapannya tanah, itu kan sama dengan 12 meter. Berarti 2T itu sama dengan 12. Jadi kita tinggal tulis nih, 2T sama dengan T pangkat 2 dikurangi 3T tambah 2. Jadi ini persamaannya kita tulis ulang yang bagian nih, soal yang ini. R pangkat 2 ini kita ganti jadi T. Sebenarnya lupa tadi saya jelasnya. Oke, lanjut. Lalu kita sederhanain. Ini namanya persamaan ketinggian. Lalu kita sederhanain berarti eh, T pangkat 2 dikurangi 3T tambah 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Oh iya, ini lupa nih. Ini harusnya sama dengan 12 karena kita ngitung persamaan ketinggian dengan 12. Jadi ini hasil sederhananya. Lalu hasilnya adalah sama dengan dikurangi 3T dikurangi 10 itu sama dengan 0. Lalunya selanjutnya kita akan ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Kenapa harus kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat? Karena persamaan kuadrat sendiri digunakan untuk mencari T saat 2T sama dengan 12. Karena 2T kan itu udah sebenarnya udah kuadratik. Tapi karena ada ini T pangkat 2, ya makanya kita harus pakai yang namanya persamaan kuadrat. Dimana di sini A-nya sendiri sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan min 10. Ini konstantanya. Terus kita masukin ke bentuk persamaan kuadrat, yaitu T sama dengan 3 plus minus min 3 dikurangi 4 dikurangi 1 dikurangi min 10. Nah, T sama dengan 3 plus minus 3 berarti 9 ditambah 4 kali 1 4 dikali min 10 berarti 40. Kita scroll dulu. T dengan 3 minus 49. Oh ya, ini harusnya per 2 per 2 49 7. Wah, nggak usah dianu sih, kita hapus dulu yang ini. Nah, 7 per 2. T-nya sama dengan, nah di sini kita akan lakuin yang namanya pengkuadratan biasa, yaitu kita plus dulu 3 ditambah 7 dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kita pembuktian untuk yang minus, 3 dikurang 7 per 2 kurang 7 min 4 bagi 2 min 2. Waduh, ini nggak mungkin karena waktu itu kan harus positif gitu, nggak boleh negatif. Berarti yang kita pakai itu yang ini, yang 5. Jadi untuk jaga-jaga kita verifikasi dulu biar bener. Jadi cara verifikasinya tuh mudah sebenarnya. Tinggal Z-nya ini kan tadi Z-nya tuh T, jadi kita ganti jadi 5. Dengan 5 pangkat 2 dikurangi 3, 5 tambah 2. Kan 5 pangkat 2 25 dikurangi 3 kali 15 tambah 2. 12. Nah, benar ya berarti ya. Oke, yang berarti C-nya udah ketemu, yaitu oh, soalnya tadi pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah.
yaitu di angka 5 atau 5 second ya mungkin 5 meter 5 second ya 5 second. Oke. Nah, lanjut ke bagian D. Dimana di bagian D ini kita disuruh nyari berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah. Wah, ini ada kaitannya sama soal yang C. Nah, kalau di D sendiri, kan partikel terhadap ketinggian 12 meter saat di atas tanah itu kan 5 detik. Oh iya, tadi itu 5 detik, bukan 5 meter ya. Kita tulis dulu, T-nya kan sama dengan 5 detik, atau 5 second. Maka kita hitung vektor kecepatannya. Cara ngitung vektor kecepatannya berarti gini, RT sama dengan sin T. Ini soal awal kita tulis ulang, I topi tambah cos T ditambah sama T pangkat 2 dikurangi 3 T tambah 2 K. Ini sebenarnya soal awal tadi kita tulis ulang. Terus kita turunkan terhadap waktu T, di mana waktu T-nya sendiri adalah 5 detik. Jadi V T sama dengan dx per dt cos T dikurangi sin T ditambah sama, jadi ini 2T dikurang 3 K topi. Nah, ini turunannya ya. Nah, sehabis ini yang bakal saya lakuin adalah ngesubstitusiin T yang 5 ke VT. Jadinya simpelnya sih gini, kayak Vx-nya kita tulis cos 5. Cos 5 sendiri kan, ntar saya kalkulatorin, 0,2837 sekian meter per second. Terus untuk VY-nya sama dengan min sin 5. Min sin 5 dengan 0,95 per second. Z-nya sama dengan 2 kali 5 dan 3. Sama 15 dikurangi 3, 7 meter per second. Nah, ini adalah hasil substitusinya. Nah, setelah jadi kayak gini, tinggal kita tulis ulang nih VT-nya dengan T itu 5. V5 sama dengan 0,28 I tambah 0,96 J ditambah sama 7 K M per S. Nah, ini adalah kecepatan partikel saat ketinggiannya itu 12 meter. Oke, di sini kita akan lanjut ke soal E atau soal terakhir, di mana pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lingkaran helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Jadi intinya kita disuruh nyari vektor arah dari garis singgungnya ketika pada ketinggian 12 meter. Jadi kan simpelnya itu vektor arah garis itu harus sama dengan vektor kecepatan partikel saat T5. Ya benar, saat T sama dengan 5 atau pada ketinggian 12 meter. Jadi kita tulis dulu V-nya sama dengan 5 nih. Cos 5I kurangi 5 sin 5J ditambah sama 7K. Dan kita tulis lagi nih hasil dari soal D, yaitu 0,28 ditambah 0,96 ditambah sama 7K per second. Nah, lalu kita bakal ngelakuin namanya vektor kecepatan atau ya benar, vektor
kecepatan atau normalisasi. Jadi kita akan ngelakuin yang namanya normalisasi. Jadi tujuan normalisasinya itu adalah untuk mendapatkan vektor satuan tanpa dipengaruhi sama besar kecepatan. Jadi langsung aja kita tulis V5 akar pangkat 2 tambah min sin 5 pangkat 2 ditambah sama 7K. 7 pangkat 2, salah. 7 pangkat 2. Cos pangkat 2, 5 ditambah sama sin 25 ditambah sama 7 pangkat 2, 49. Cos pangkat 25 ditambah sin pangkat 25 itu kan sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 49. 1 tambah 49 kan sama dengan 50 nih. 50. Akar dari 50 sendiri adalah 5 akar 2. Nah, kita udah dapat yang namanya vektor kecepatan. Nah, ini namanya vektor kecepatan. Nah, kalau udah dapat vektor kecepatan, maka kita cari lagi vektor arahnya. VA. Vektor arah sama dengan V5 per mutlak V5 dengan cos 5 akar 5 tambah sin 5 2 tambah akar 2. Cos 5 sendiri tadi ketemunya, tadi di atas itu 0,28. 5 akar 2, 7,07. Tambah min sin 5 tadi 0,96. Ini kita tulis lagi hasil dari D yang ada di atas ini, 0,96. Tambah 7 per 7,07. Maka kalau ini 0,28 dibagi sama 7,07, itu hasilnya sekitar 0,04 I. Ditambah sama 0,96 dibagi sama 7,07. Itu sekitar 0,14 J. Tambah sama 7 dibagi 7,07 itu sekitar 0,99 K. Nah, maka hasil soal dari E yaitu adalah 0,04 I tambah 0,14 J ditambah 0,99. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke soal nomor 2.